Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini gue mau nge-review salah satu buku lagi yang wajib banget dibaca oleh kalian para muslimah yang ingin menikah. Pasti mau toh, iyalah, gak ada yang gak mau menikah. Tapi sebelum kita berlanjut ke topik-topik yang lain, minta tolong buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga aktifin loncengnya. Karena kedepannya nanti gue bakal nge-review buku-buku yang lain. Dan kalian juga bisa kasih rekomendasi di kolom komentar atau kalian mau DM gue, terserah. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bulan puasa, hari yang ke-22 mau ke-23. Persiapan kalian sudah maksimal? Nah, biasanya kalau misalkan lebaran itu udah mau deket, banyak banget nih orang-orang yang udah ngetekin tanggal. Iya, tanggal pernikahan. Bener banget, musim pernikahan itu biasanya pas mau menjelang lebaran. Biasanya itu H+1 minggu lebaran. Atau kalau nggak lebih cepatan lagi H+3 lebaran. Itu udah banyak tuh yang pasang-pasang stand ya, mau ngadain walimah, mau ngadain pernikahan gede-gedean kayak gitu. Banyaknya lagi tuh akadnya di pas malam takbir, itu di mana-mana akad sampai pusing mau datang yang mana, sampai malam sampai menjelang subuh lagi tuh masih banyak yang akad. lebay. Nah, buat kalian nih yang sekiranya lebaran tahun ini kayak masih suram gitu ya, belum ada yang mau ngelamar gitu, jangan khawatir say. Persiapkan diri dulu menjadi lebih matang supaya nanti pas jodohnya datang kalian bisa langsung action. Nah, buku yang kali ini mau gue review itu cocok banget buat kalian yang lagi mempersiapkan diri menjelang pernikahan dan menanti jodoh. Ini dia, Sarah. Buku berjudul Ijabsah karya Kang Ilham Al-Mili yang diterbitkan oleh KMO Indonesia, dan gue belinya waktu flash sale juga. Langsung aja berarti kita review ke bagian cover. Ini dia. Ini lucu, desainnya manis, cocok banget buat kalian muslimah-muslimah yang cucok, yang suka sama yang gemes-gemes gitu ya. Warnanya pink, ada bunga pernikahannya, dan ada lope-lopenya in here gitu. Aduh, cocok banget, cocok meong deh ya pokoknya. Nah, untuk tulisannya di sini itu semuanya timbul. Di samping nggak timbul, di belakang timbul. Harganya itu 95.000 dan di sini sudah ditulis 17 tahun ke atas, berarti untuk adik-adikku yang unyu-unyu cucok manja, jangan baca buku ini dulu ya ketika kalian usianya masih di bawah 17 tahun. Kalian fokus dulu sekolah, cari ilmu sampai dapat. Nah, langsung kita beralih ke daftar isi. Terdiri dari 7 bab. Bab 1 gerakan di kala muda, bab 2 jatuh cinta itu perlu, bab 3 persiapan dan perkuat niat, bab 4 pencarian, bab 5 pertemuan dan pemantapan hati, bab 6 pernikahan impian menurut siapa, bab 7 100 hari pasca pernikahan. Jadi dari awal sebelum kalian menikah dan mempersiapkan diri sampai kalian setelah menikah itu dijelaskan di sini. Nah, buku ini itu diterbitkan cetakan pertamanya Februari 2020, jadi masih new. Bukunya setebal ini gue sendiri ya nandain ya, nggak dari sononya ya. Dia ada 199 halaman beserta daftar pustakanya, dan di belakangnya ada list-list buku KMO yang lainnya. Membahas tentang pernikahan itu, persiapan itu pasti banyak, tapi kalau setelah semuanya sudah siap, kita tinggal enak ngejalaninnya gitu. Nah, di buku ini itu meskipun judulnya Ijabsah, tapi nggak serta-merta langsung masuk kepada intinya ijabsah itu harus ngapain. Tapi dimulai dari bagaimana caranya mencari calon yang pas dengan kita dan melalui tahap-tahap yang seperti apa. Pastinya harus tahap-tahap yang syar'i. Buku ini juga pastinya menceritakan tentang kisahnya Kang Ilham ini pada saat beliau pertama kuliah itu seperti apa, dan pada saat beliau mau menikah itu seperti apa. Jadi ini juga ada kisahnya beliau nih di sini. Di sini juga dibahas tentang hambatan-hambatannya apa aja ketika kita mau mempersiapkan pernikahan. Gue mau bahas tentang pre-wedding syndrome nih. Nah, pre-wedding syndrome ini ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu biasanya karena kita kelelahan mental. Kayak misalkan capek banget nih ngurusin resepsi, si ceweknya minta resepsinya di gedung, si cowoknya mintanya di
outdoor gitu. Jadi kayak ada cekcok di situ, akhirnya kecapean mental. Nah, yang kedua, hormon eksternal ini biasanya terjadi karena kelelahan fisik. Karena kita berpikir terlalu keras gitu, jadi kita capek gitu, kayak lelah gitu. Jadi akhirnya berpikiran, aduh kayaknya gue nggak cocok deh sama dia. Nah ini nih, kalau udah kelelahan mental dan kelelahan fisik kayak gini, syaiton itu gampang banget memasuki pikiran-pikiran kita. Sehingga muncullah sindrom pernikahan gitu. Jadi ada 7 hormon yang menyebabkan kita itu jatuh cinta sama seseorang atau tertarik dengan seseorang itu. Yang pertama itu di sini hormon feromon. Hormon feromon ini yang menyebabkan kita tuh tertarik sama si dia gitu. Yang kedua hormon PA, peniletilamin. Ini yang menyebabkan kita tuh deg-degan, panas dingin, keringat dingin gitu ya. Terus yang ketiga hormon dopamin. Dopamin ini menyebabkan kita tuh jadi seneng luar biasa ketika bertemu dia. Jangan pergi. Yang keempat itu hormon norepinefrin. Ini hampir sama PA, peniletilamin. Dia menyebabkan jantung berdebar dan darah mengalir kencang gitu ya, seperti lagunya Ahmad Dhani. Kemudian yang kelima itu hormon serotonin. Ini yang membuat kita terobsesi, terbayang-bayang mulu, kepikiran mulu, udah apa ya dianya ya gitu. Apalagi pas sholat tuh ya mikirin. Yang keenam, hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini yang membuat kita tuh berempati dan selalu pengen perhatian sama dia. Kamu jatuh ya? Aduh, hati-hatinya. Kamu nggak apa-apa kan? Kakinya sakit. Oh, berdarah. Aduh, aku ambilin betadine ya. Terus, yang ketujuh, hormon vasopresin. Nah, ini hormon yang menyebabkan kita bisa berkomitmen dengan dia. Jadi, kalau mau komitmen harus ke dalam suatu pernikahan, karena kalau nggak ke dalam suatu pernikahan, komitmen itu nggak akan pernah bisa dibuat. Maka dari itu, kenapa cinta yang baik itu ketika kita sudah menikah? Karena ada hormon vasopresin di sini, hormon komitmen yang menyebabkan kita bisa berkomitmen dengan si A, si doi gitu. Dan banyak banget nih masihan teman-teman gue, nggak banyak sih, ada beberapa gitu ya teman-teman gue yang bilang kalau, ya apaan sih lu ngebet nikah ya, bahas-bahas nikah mulu, apa sih lu, orang gua masih muda juga masa bahas-bahas pernikahan. Mumpung kalian tuh masih muda, carilah ilmu pernikahan sebanyak-banyaknya, karena menikah itu cuma sekali seumur hidup yang kita harapkan. Jangan sampai kita tuh salah memilih jodoh hanya karena kita suka, hanya karena mungkin karena dia kaya, tapi kita nggak menyamakan visi dan misi. Karena menikah itu merupakan sebuah tim. Yang namanya membuat sebuah tim pasti harus satu visi, satu misi. Ya kalau membuat sebuah tim tapi beda visi, beda misi, gak bakalan ketemu. Yang ada cekcok. Oke, jadi gitu aja yang mau gue bahas, yang mau gue review tentang buku ini. Karena kompleks banget, gue bingung mau bahasnya dari mana gitu. Karena gak mungkin sesingkat dan sepadat itu hanya dengan satu kali pertemuan. Kalian kalau mau pembahasan yang lebih lengkap lagi, kalian bisa lihat ke channel YouTube-nya Ustadz Felix Xiao. Itu good banget, good. So jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan tinggalkan kolom komentar yang bagus. Ya udah gitu aja teman-teman. Aduh ini teh panjang banget pembahasannya, gue tuh bingung, serius ini bukunya bingung banget, gue mau review buku ini tahu, soalnya takut salah ngomong. Jadi kalian kalau yang nggak percaya sama omongan gue ya, baca buku ini dah. Yang penting gue udah rekomendasiin buku ini ke kalian. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.